memang bukan di bawah pengawasan OJK, Mhm. tapi di bawah pengawasan Kemenkop dan UKM. Saat ini ada penawaran-penawaran pinjaman online ilegal yang berkedok koperasi, di mana mereka itu menawarkan pinjaman kepada seluruh masyarakat tentunya. Kalau kita lihat KSP atau koperasi simpan pinjam itu pada dasarnya adalah memberikan pinjaman kepada anggota atau calon anggota. Mhm. Namun saat ini memang berkembang koperasi simpan pinjam digital ya, yang mereka ini bisa melakukan rekrutmen anggota secara online, walaupun memang pada akhirnya mereka harus mencantumkan dalam buku register anggota, tetapi bisa mencakup seluruh Indonesia tentunya tanpa datang ke kantor. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati bahwa KSP pada dasarnya hanya memberikan pinjaman kepada anggota atau calon anggota. Jadi kalau ada KSP yang menawarkan pinjaman kepada seluruh masyarakat tanpa menjadi anggota, ini kami duga adalah kegiatan-kegiatan ilegal. Jadi jangan cepat percaya dengan penawaran pinjaman yang dilakukan oleh KSP berkedok pemberian pinjaman kepada seluruh masyarakat. Mhm. Itu tidak boleh dipercaya tentunya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di App Store atau Google Play Store ini kan seringkali banyak koperasi yang melakukan praktik-praktik tersebut. Apakah ada koordinasi juga dengan Kementerian Kominfo begitu Pak untuk bisa men-take down aplikasi-aplikasi tersebut Pak? Ya, Kemenkominfo merupakan bagian dari Satgas Waspada Investasi tentunya yang beranggotakan 12 kementerian lembaga. Setiap hari Kemenkominfo melakukan cyber patrol untuk mendeteksi secara dini aplikasi-aplikasi yang menawarkan pinjaman online ini, termasuk berkedok koperasi tentunya. Dan setiap hari juga kami dari Satgas Waspada Investasi melakukan verifikasi, dan apabila memang tidak ada izin dan diduga ilegal, kami akan blokir situs web aplikasinya kepada Kominfo tentu. Oke, tapi sebenarnya penindakannya ini bisa dilakukan oleh misalnya Kementerian Koperasi dan UKM Pak sebenarnya? Ya, kalau koperasi tersebut memiliki izin dari Kemenkop, tentu pembinaan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Tetapi apabila kegiatan koperasi itu tidak punya izin dan melakukan kegiatan pinjol legal, maka Satgas Waspada Investasi akan memanggil entitas tersebut, kemudian kami minta menghentikan kegiatannya, dan selanjutnya kami akan blokir situs web aplikasinya ke Kominfo dan menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Apabila ada dugaan tindak pidana di sana, bisa dilakukan proses hukum tentunya. Oke, sebenarnya juga kalau kita lihat kan Pak, untuk inklusi keuangan kita itu memang akses ke sektor-sektor keuangan itu mau pinjaman, mau investasi dan apapun itu memang di saat sekarang ini begitu mudah Pak dilakukan. Tapi mungkin juga masyarakat masih kurang tingkat pengetahuannya atau literasinya Pak. Nah seperti apa juga OJK tentunya memberikan berusaha juga mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam hal mengambil pinjaman haruslah di tempat yang tepat. Iya, tentu penawaran-penawaran pinjaman online ini yang ilegal terutama itu tetap marak ya dan terjadi di negara kita, di mana masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan pinjaman dan akses kepada sektor keuangan formal masih terbatas tentunya. Di sisi lain, tentu kita perlu mendidik masyarakat kita secara berkelanjutan, dan kami dari Satgas Waspada Investasi melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai tips agar mereka terhindar dari pinjaman online ilegal. Kami sampaikan tips yang pertama bahwa apabila masyarakat kita membutuhkan pinjaman secara online, pinjam hanya pada pinjaman online yang berizin OJK. Saat ini ada 102 perusahaan yang berizin OJK, daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Di luar 102, pinjaman online itu dipastikan ilegal. Oleh karena itu jangan percaya kalau ada penawaran pinjaman online melalui SMS, WA, itu juga kami pastikan adalah ilegal. Karena pinjaman online yang berizin itu dilarang memberikan penawaran melalui pesan-pesan langsung seperti itu. Dan juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila ada pinjaman online yang meminta kita untuk mengizinkan semua data dan kontak HP bisa diakses, ini kami pastikan ilegal. Jangan akses dan jangan sembarangan memberikan izin untuk mengakses semua data dan kontak HP karena akan sangat membahayakan. Ini yang akan digunakan oleh mereka untuk alat teror tentunya. Pada saat kita tidak mengembalikan hutang kita pada waktu yang ditentukan, mereka akan melakukan teror intimidasi yang merupakan ciri khas dari pinjaman online ilegal ini. Oke, Pak, tapi kan masih banyak juga Pak ya pinjaman online ilegal ini mengatasnamakan sudah berizin OJK, sudah mendapatkan izin dari OJK, bahkan ini seakan-akan legal padahal sebenarnya ilegal Pak. Nah penindakannya ini sebenarnya ada di bawah naungan siapa Pak kalau hal ini masih terus terjadi? Iya benar, jadi ada beberapa, tentu sekarang ini ada perkembangan yang menarik juga. Entitas-entitas pinjaman online yang legal diduplikasi oleh mereka ini. Ada sekitar 17 pinjaman online yang legal diduplikasi orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjaman online ilegal. Nah,
kami meminta masyarakat apabila menemukan penawaran-penawaran pinjaman online ilegal untuk menyampaikan ke Satgas Waspada Investasi di email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kami akan melakukan tindakan pemblokiran dan pengumuman ke masyarakat tentunya. Namun demikian apabila masyarakat sudah mengalami teror, intimidasi, atau pelecehan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya dari pinjaman online ilegal, kami meminta masyarakat segera lapor ke polisi untuk dilakukan proses hukum.